Hadis tentang hewan. Man qatala wazagon fi awali dorbatin kutibat lahu mi'atu hasanatin wa fi tsaniyati duna dzalika wa fi tsalitsati duna dzalika. Artinya, barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Barang siapa yang memukulnya lagi, maka pahala baginya kurang dari pahala pertama. Barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Status hadis ini adalah hadis sahih. Maksud dari hadis ini, adapun pahala bagi orang yang membunuh cicak, yaitu karena cicak adalah hewan yang jahat dan kotor, cenderung kepada orang-orang kafir dan menyakiti serta mengganggu orang-orang yang taat atau soleh, sehingga balasan terhadap perbuatannya adalah sesuai dengan perbuatan buruknya. Hadis tentang matematika. Qala fi ma saqat al-anharu wal qaimul usyuru wa fi ma suqiya bisaniyati nisful usyri. Artinya, tanaman yang mendapat air sungai dan tak ada hujan, zakatnya 1/10. Tanaman yang mendapat air dengan cara usaha seperti kincir air dan sebagainya, zakatnya 1/20. Hadis riwayat Muslim. Status hadis ini adalah hadis sahih. Dalam hadis tersebut terdapat dua bilangan, yaitu 1/10 dan 1/20. Secara bahasa, al-unsyur artinya 1/10 dan nisfu al-unsyur artinya setengah dari 1/10. Secara tidak langsung, dalam hadis tersebut, selain terdapat bilangan pecahan satuan, tetapi juga terdapat bilangan perkalian, yaitu setengah kali 1/10, yaitu 1/20. Hadis tentang pendidikan. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu ilal jannah. Artinya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu akan dimudahkan Allah jalan untuknya ke surga. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Status hadis ini adalah hadis sahih. Maksud dari hadis ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang yang berada di jalan Allah. Nabi juga mengatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya oleh Allah untuk masuk surga. Selain akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga, orang-orang menuntut ilmu juga akan dimudahkan oleh Allah jalannya di dunia, yaitu melalui hidayah dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga dapat memudahkan jalannya untuk ke surga. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu menuntut ilmu adalah sangat penting bagi manusia, karena dengan ilmu ini manusia tidak mudah dibodohi dan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah, bahkan Allah sendiri mewajibkan menuntut ilmu sehingga kita dapat menjalankan sesuatu itu sudah ada ilmunya gitu. Hadis tentang lingkungan. An Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha al-bauli fil ma'ir raqidi. Artinya, Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkemih pada air yang tergenang. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Status hadis ini adalah hadis sahih. Pada hadis ini, Rasulullah melarang setiap orang
berkemih pada air yang diam atau tidak mengalir. Maksudnya yaitu air yang tergenang. Hadis tentang ilmu kimia. Jubair bin Mughallis haddatsana Raqis bin Rabi' an Muharib bin Dithar an Jabir bin Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamul khallu. Artinya, Jubair bin Mughallis berkata kepada kami, Qais bin Rabi' menceritakan kepada kami dari Muharib bin Dithar dari Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda, lauk-lauk yang paling nikmat adalah cuka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Status hadis ini adalah hadis sahih. Asam cuka dalam bahasa Indonesia artinya cairan yang rasanya asam. Nama sistematis dari cuka ini adalah asam etanoat. Kemudian untuk rumus empirisnya yaitu CH3COOH. Asam cuka ini merupakan salah satu asam karboksilat yang paling sederhana selain asam format. Hadis tentang ilmu alam an Abi Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara illa man kasifana limauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillahi fa idza ra'aitumuhuma faqumu wasallu. Artinya dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena kematian seseorang. Akan tetapi keduanya adalah dua tanda kebesaran Allah. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya, maka berdirilah dan kerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Status hadis ini adalah hadis sahih. Pada hadis ini, fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan adalah fenomena yang tidak memandang momentum, baik itu kematian maupun kelahiran, yang sebagaimana dipercayai oleh orang-orang di Jazirah Arab maupun negara-negara lain. Hadis tentang pendidikan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a amaluhu min salasatin min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaqa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Artinya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalan kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Al-Baihaqi. Status hadis ini adalah hadis sahih. Pada hadis ini terdapat informasi, yaitu ada 3 hal yang tidak terputus pahalanya meskipun sudah meninggal, yaitu yang pertama amal jariyah atau sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Sehubungan dengan hadis ini yaitu mengenai ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan oleh seorang alim kepada orang lain yang dapat bermanfaat bagi orang tersebut. Hadis tentang tumbuhan. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin yagrisu gorsan aw yasra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanun illa kana lahu shadaqatun. Artinya, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit
tanaman lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan menjadi sedekah bagi penanamnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Satu hadis ini adalah hadis sahih. Maksud dari hadis ini yaitu setiap tanaman yang ditanam itu memiliki kebaikan dan manfaat bagi makhluk hidup sehingga dapat bernilai sebagai sedekah. Selain itu, dengan menanam pohon itu juga akan menjadikan sebagai ladang pahala bagi penanamnya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung atau hikmah dari hadis ini yaitu meringankan siksa kubur. Kemudian sedekah ini juga bisa dilakukan hingga hari kiamat. Dan yang terakhir yaitu dapat melestarikan lingkungan hidup.